Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya Allah berikan kesehatan dan juga tetap diberikan semangat yang luar biasa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ayi Suhartati di pembelajaran tematik tema 4 buku 3D tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kita sekarang masuk ke subtema 3 dengan muatan pembelajaran PPKN. Muatan pembelajaran PPKN ini materinya ada di pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6 di subtema 3 ya. Nanti kalian boleh buka buku tematiknya. Selain kalian menyimak video pembelajarannya, kalian juga harus baca materi yang ada di buku tematik 3D ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Biasakan ya, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa bersama-sama yuk, mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran di subtema 3 ini. Nah ya, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak ketika bermain. 2. Siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajibannya dalam hal tolong-menolong. Yang terakhir adalah siswa menuliskan contoh kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, itu ya anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga ini. Anak Bu Guru yang soleh dan soleha, apakah kalian suka memperhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian? Nah, di depan rumah kalian, di samping kiri rumah kalian, atau di samping kanan rumah kalian, itu kan ada banyak rumah-rumah juga ya. Nah, itu adalah tetangga kalian. Di lingkungan rumah itu terdapat tetangga yang tinggal berdekatan dengan kita. Bagaimana caranya supaya lingkungan rumah terasa menyenangkan? Supaya menyenangkan, kita harus menjaga hubungan baik kita dengan tetangga kita. Kenapa? Karena setiap warga yang tinggal di suatu lingkungan memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama lain. Nah, kewajiban dan hak tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Dengan demikian, maka kehidupan di lingkungan kita akan terasa nyaman dan damai. Nah, anak-anakku sekalian, dengan tetangga itu kita harus saling tolong menolong, harus saling menghargai ya. Jika ada teman atau tetangga yang sakit, kita jenguk. Jika ada teman atau tetangga yang merasa kesusahan, kita bantu. Maka dengan demikian akan terjalin persaudaraan. Sekarang coba kalian buka buku tematik 3D-nya halaman 64. Nah, di halaman 64, di situ ada gambar ya, di pojok kanan atas, anak-anak sedang bermain di taman. Coba kalian perhatikan bacaannya yang ada di halaman 64. Selain kewajiban yang dilakukan Nina, ada pula hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Seperti yang tadi di awal Bu Guru bahas bahwa di dalam bertetangga pun kita ada hak dan ada
kewajiban. Nah, sekarang di sini hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Antara lain sebagai berikut. Ada 8 ya di sini hak dan kewajiban. Nanti kalian harus tentukan nomor 1 hak atau kewajiban, nomor 2 hak atau kewajiban, dan seterusnya sampai nomor 8. Kita lihat nomor 1. Merapikan mainan setelah bermain. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Silakan ditulis di atasnya atau di sampingnya. Kewajiban. 2. Tidak berisik dan tidak mengganggu tetangga. Iya, itu juga kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang hidup bertetangga ya. Nah, tidak berisik dan tidak mengganggu tetangga itu juga kewajiban. Tulis di sampingnya kewajiban. 3. Bermain tanpa merusak lingkungan. Itu juga sama kewajiban ya. Silakan kalian tulis di sampingnya kewajiban. 4. Mendapat kesempatan giliran bermain. Nah, itu apa? Iya, betul. Itu adalah hak kita yang harus kita dapatkan. Jadi kalau apa yang kita dapatkan itu adalah hak, apa yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Jadi kita harus tahu dulu hak itu apa, kewajiban itu apa, sehingga mudah jika nanti kita harus menentukan mana hak, mana kewajiban. Lanjut ya, nomor 5. Bermain sesuai aturan yang telah disepakati. Itu adalah merupakan kewajiban kita. Kita harus bermain sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di awal. 6. Bersikap sportif. Sportif, jujur ya. Nah, itu juga kewajiban. Tulis di sampingnya kewajiban. Nomor 7. Diperlakukan dengan baik dan adil. Nah, kita juga punya hak diperlakukan dengan baik dan adil oleh teman-teman kita. Itu adalah hak. Terakhir nomor 8. Bermain tidak lupa waktu, itu adalah kewajiban kita ya. Ingat ya, orang tua itu paling suka pada anaknya yang disiplin. Waktunya bermain boleh bermain, tapi waktunya pulang harus pulang. Itu kewajiban kita sebagai anak. Bermain itu tidak lupa waktu. Kita dari nomor 1 cek lagi. Yang ke-1 kewajiban, kedua kewajiban, ketiga kewajiban, keempat hak. Yuk, yang belum nulis bisa didengarkan lagi. Kelima kewajiban, keenam kewajiban, ketujuh hak, dan ke-8 kewajiban. Nah, dari contoh-contoh yang dibacakan tadi sama Bu Guru, menurut kalian mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya, jadi kalian tinggal dipahami dan dibaca lagi. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai anak yang hidup bertetangga atau keluarga yang hidup bertetangga. Kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan. Kebersihan lingkungan rumah juga sangat penting. Dengan melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan memperoleh hak. Apa itu hak yang akan kita peroleh? Yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi kita jangan menuntut haknya dulu, ingin nyaman, rumahnya ingin bersih, ingin enak, ingin rapi, sementara kita tidak melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa? Beres-beres, menyapu, membantu orang tua. Jadi kita dahulukan dulu kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita ya, anak-anakku sekalian. Selain itu terdapat juga kewajiban dan hak dalam bekerja sama dengan tetangga. Kalau tadi di rumah misalnya, sekarang dalam bertetangga juga terdapat hak dan kewajiban dalam bekerja sama. Kewajiban sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan sesuai kedudukannya masing-masing. Contoh, kewajiban dalam bertetangga antara lain apa?
Misalnya, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi tidak berisik ya. Dengan cara apa lagi menjaga keamanannya? Itu mah tidak berisik, menjaga ketenangannya. Untuk menjaga kebersihannya dengan kita setidaknya kita menyapu halaman rumah kita. Jadi kalau masing-masing rumah menyapu halaman rumahnya, insya Allah lingkungannya juga akan menjadi bersih dan tertata ya. Nah, kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Dengan cara apa biasanya di tempat tinggal kalian dalam menjaga keamanan? Biasanya suka ada siskamling atau ronda yang secara bergiliran menjaga keamanan lingkungan. Lalu kalian juga bisa lihat di halaman 72. Di halaman 72 selain tadi tentang kewajiban dalam bertetangga, nah ada juga hak dalam bertetangga. Contohnya apa? Bisa dilihat gambarnya ya di halaman 72, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Itu akan kita dapatkan jika kita tadi melaksanakan kewajibannya sebagai warga yang baik, yang selalu membersihkan lingkungan. Maka kita akan mendapatkan haknya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Lalu kita juga mempunyai hak untuk berpendapat dan bermusyawarah ya. Nah, anak-anakku sekalian, pelaksanaan kewajiban dan hak dalam bertetangga itu harus seimbang ya, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Contoh, kita wajib membersihkan lingkungan. Untuk apa? Untuk memperoleh hak hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman tadi. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga ya. Nah, tetangga itu siapa sih? Tadi udah Bu Guru jelaskan juga. Tetangga itu ialah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ketika kita mendapatkan musibah atau kesusahan, maka tetanggalah nanti yang akan datang lebih dulu membantu kita. Begitu juga ketika tetangga kita mendapatkan kesusahan, maka kita wajib menolongnya. Kita harus jadi orang pertama yang menolongnya. Karena kita hidup bertetangga harus rukun, saling menghargai, dan tentunya harus saling tolong-menolong. Menolong itu merupakan kewajiban bagi kita setiap manusia, begitu pula dalam kehidupan bertetangga. Karena anak-anakku sekalian, dengan tolong-menolong itu kita dapat mempererat persaudaraan dan akan menumbuhkan kasih sayang satu sama lain ya. Anak-anakku sekalian, kita memasuki materi terakhir ya di subtema 3 ini, yaitu di pembelajaran 6 kalian boleh buka halaman 77. Sudah dibuka? Ya, oke, kita pelajari ya yang pembelajaran 6. Nah, di situ diceritakan bahwa kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan aman agar kita merasa nyaman. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi, kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban kita menjaganya, dan kita juga wajib memelihara kedamaian lingkungan. Biar apa? Biar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang silahkan kalian buka halaman 77. Yuk kita baca bareng-bareng di halaman 77. Di situ ada cerita. Sudah semuanya dibuka halaman 77? Coba lihat gambarnya. Tuh ya, ada anak-anak, orang-orang di sekitar, terus ada pohon juga yang tumbang. Kita baca ceritanya ya. Baca bersama-sama ya. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon.
Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapihkan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bertetangga kita wajib menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal kita, ya. Kelalaian yang kita lakukan itu akan dapat membahayakan tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Nah, bacaan tadi yang Bu Guru bacakan, silahkan kalian pahami, pelajari, amati, ada tidak kewajiban yang harus kita lakukan di sana, haknya apa saja yang ada dalam cerita tadi, kewajibannya apa saja, itu sebagai pengetahuan buat kalian. Tugas dari Bu Guru adalah, karena tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga, ya, saat bermain dengan tetangga. Tadi Bu Guru juga udah jelaskan. Jadi tugasnya silahkan kalian tuliskan 5 hak dan 5 kewajiban saat bermain dengan tetangga. Itulah anak-anakku sekalian materi yang bisa Bu Guru sampaikan tentang kewajiban dan hakku dalam hidup bertetangga, ya. Nah, semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami, dan yang paling penting adalah bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh kalian. Kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian dengan baik sebagai warga negara yang baik, sebagai tetangga yang baik, dan insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hak kalian sesuai dengan apa yang harus kalian peroleh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian, semoga kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.